Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penonton yang ada di YouTube yang menyimak kami pada kesempatan pagi hari ini dari channel YouTube Rumaysa TV dan yang mendengar kami dari radio streaming Radio DS 107.8 FM. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini kita masih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar. Di antara nikmat-nikmat yang ada, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar sekalian dan para penonton yang ada di channel YouTube, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan belajar kita, yaitu terkait dengan konsultasi muamalah. Yaitu pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan hukum menimbun barang di masa pandemi corona. Hukum menimbun barang di masa pandemi corona diambil dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi yang nanti tentunya akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Dan seperti biasa para pendengar dan penonton yang ada di channel YouTube, bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan atau telepon interaktif langsung, yang dimana telepon interaktif kami lebih utamakan, yaitu adalah bisa menghubungi di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi para pendengar dan penyimak kajian dari channel YouTube ataupun yang dari Instagram serta dari Facebook, bisa telepon interaktif di nomor 0812 281 85131. Nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Baiklah, tidak usah lama lagi, mari kita awali belajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu, pada para pendengar kami ucapkan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita kembali pada kesempatan pagi ini mengkaji terlebih dahulu buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tarmizi. Kita masuk halaman 187 dari cetakan ke-22 ini tentang khiyar aib. Lalu kita bahas sanksi untuk pedagang yang melakukan ghish atau penipuan. Lalu kita bahas ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang. Nanti kaitannya dengan tema yang kita bahas pagi ini. Monggo dibaca. Khiyar aib atau khiyar tadlis, hak pembeli. Seorang pembeli barang namun ternyata didapati barang tersebut tidak seperti yang digambarkan penjual, dan pembeli tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual, maka dia berhak memilih. Nah, ada barang aib ya. Ada barang aib. Kalau kemarin ada namanya khiyar ghoban karena tertipu dengan harga barang. Terus sekarang ada aib, barang tadi itu punya aib. Nah, kita mungkin sudah periksa ketika beli, tapi sampai di rumah kita dapati cacat lain misalnya. Nah, di sini pembeli bisa melakukan pilihan, namanya khiyar. Ingat, khiyar itu pilihan ya, mau melanjutkan atau membatalkan jual beli. Khiyar itu pilihan, mau melanjutkan ataukah membatalkan jual beli. Nah, sekarang kita lihat di poin yang disebutkan oleh Ustadz Irwandi, monggo. Meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tasriyah. Nah, hadis tasriyah yang kemarin kita bahas, wala tusarrul ghanam. Ya, janganlah kalian melakukan tasriyah, membiarkan sapi misalnya tetap susunya bertahan terus seperti itu. Ya, terus mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Jadi bisa meneruskan, artinya sudahlah barang jadi milik saya nih, atau dia tuntut kembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Terus
serta keuntungan jasa memakai barang dari waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual tidak perlu dibayar. Ya, terus Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak tersebut ia pekerjakan selama beberapa waktu, ternyata budak itu cacat. Pembeli mengembalikan budak kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Penjual meminta biaya kompensasi selama budak digunakan oleh pembeli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak berhak memintanya karena jika budak itu mati, tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. nah, lihat, seorang laki-laki membeli budak. Ada yang membeli budak, terus setelah budak tersebut ia pekerjakan selama beberapa waktu, ternyata budak itu cacat. Pembeli mengembalikan budak kepada penjual. Pembeli mengembalikan budak kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Nah, penjual meminta biaya kompensasi. Kan kamu sudah pakai budak saya yang telah kamu beli tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-kharaju bid-dhamman, ia tidak berhak memintanya. Karena jika budak itu mati, tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. Ya, maka dia tidak bisa minta kompensasi seperti itu. Di sini lihat tadi pada poin kedua, ya, mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya serta keuntungan jasa memakai barang dari waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual. Nah, tidak perlu dibayar. Nah, karena sama-sama merugi. Satu dapat cacat, yang penjual juga ya dia jual sesuatu yang masalah. Ya, pembeli juga dia dapat cacat, jadi sama-sama rugi di situ. Nah, di sini lanjut. Menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Uang ini disebut dengan arsh. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Nah, dalam mazhab Hambali, dia tahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tadi. Tadi ada selisih, ya itu nanti yang diambil. Nah, terus Jumhur para ulama berpendapat bahwa pilihan ketiga bukanlah hak pembeli karena tidak ada dalil tentang itu. Dengan demikian, jumhur mensyaratkan untuk pilihan ketiga harus ada kerelaan penjual untuk memberikan kompensasi. Nah, kalau yang pendapat ketiga ini ada arsh. Ini harus nunggu kesepakatan atau kerelaan dari penjual untuk memberikan kompensasi tadi. Terus cara menghitung arsh. Cara menghitung arsh. Cara menghitung arsh dapat dilakukan seperti contoh berikut. A membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah. Ternyata gigi transmisinya tidak berfungsi dengan baik. Maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual, harga mobil ditaksir oleh pedagang yang berpengalaman tentang harga mobil bekas. Ia menaksir mobil dalam keadaan baik. Misalnya seharga 45 juta rupiah dan dalam kondisi gigi transmisi rusak seharga 40 juta rupiah. Dengan demikian, selisih antara dua harga adalah 5 juta rupiah, sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya, yaitu 54 juta rupiah, atau mengambil mobil tersebut dan menarik arsh sebanyak 1/9 dari 54 juta rupiah, sama dengan 6 juta rupiah, jika penjual ridho. Nah, caranya seperti itu. Jadi ada selisih harga jika ia menaksir mobil. Jadi ada yang pakar mobil bekas ini, dia taksir. Kalau dalam kondisi masih bagus, mobil itu 45 juta rupiah. Kalau dalam kondisi gigi transmisi rusak, 40 juta rupiah, selisihnya 5 juta. Ya, selisihnya itu 5 juta rupiah. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uang 54 juta rupiah atau mengambil mobil tersebut namun dia dapat ganti rugi. Ya, menarik arsh sebanyak 1/9 dari 54 juta rupiah tadi, yaitu 6 juta rupiah. Jika dengan catatan penjual itu ridho. Nah, caranya seperti itu kata Ustadz Irwandi. Terus kita lihat sanksi untuk pedagang yang melakukan ghish. Sanksi untuk pedagang yang melakukan ghish. Sebagian para pedagang tidak berhenti melakukan penipuan dalam berdagang dengan sekedar himbauan dan kesadaran beragama saja. Maka mengingat tindakan ini sangat merugikan konsumen yang umumnya adalah rakyat masyarakat banyak sebagai pengguna akhir sebuah produk atau jasa. Maka dibutuhkan kebijakan pemerintah setempat untuk membentuk hisbah
badan pemeriksa pasar yang bertugas memeriksa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, seperti kecurangan timbangan, barang cacat, barang tiruan, barang yang telah kadaluarsa, makanan olahan bercampur zat berbahaya, dan lain-lainnya, serta menjatuhkan sanksi kepada para pedagang yang tidak patuh. Nah, lihat ya, seperti di sini disarankan oleh Ustaz Irwandi, coba buat badan pemeriksa pasar. Ini nanti dia cek tentang kecurangan timbangan, pedagang kan kayak gitu, ada sebagian seperti itu. Ada barang cacat, ada barang tiruan, ya. KW-KW kan banyak, KW super dan yang lainnya yang kemarin kita bahas. Ada barang yang telah kadaluarsa, ada makanan olahan bercampur zat berbahaya dan lain-lainnya, serta menjatuhkan sanksi nantinya. Nah, badan itu fungsinya seperti ini. Dan ya, kalau bisa ada yang ngerti juga tentang masalah hukum syariat, itu lebih membantu lagi untuk memecahkan masalah-masalah seperti ini. Terus hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan melakukan pemeriksaan di pasar Madinah. Suatu hari beliau melakukan pemeriksaan di pasar dan ternyata mendapati seorang pedagang yang curang menyembunyikan gandum yang rusak di tumpukan bawah. Maka beliau mengatakan kata-kata celaan, orang yang menipu bukan golonganku. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Ada yang nimbun yang basah di bagian bawah gandum, lantas Nabi SAW periksa, ternyata beliau dapati itu. Beliau katakan, kenapa yang basah ini tidak diletakkan di bagian atas? Kemudian Nabi keluarkan statement, man ghosyana falaysa minna, atau man ghosya falaysa minni. Siapa yang melakukan gish, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini Nabi SAW melakukan sidak pasar di pasar Madinah. Beliau mengecek nanti ada barang-barang yang bermasalah, kayak yang cacat, ada yang disembunyikan oleh pembeli, disembunyikan oleh penjual, akhirnya merugikan si pembeli. Nah, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Terus tuntutan Nabi SAW ini diikuti oleh para khalifah setelah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di samping mengangkat petugas khusus untuk memeriksa kecurangan di pasar Madinah, beliau juga sering melakukan pemeriksaan sendiri. Suatu hari, Umar memeriksa para pedagang di pasar Madinah. Beliau mendapati seorang pedagang mencampur susu dengan air untuk dijualnya. Maka Umar mengambil semua susu yang telah dicampur air, lalu beliau tumpahkan ke tanah. Nah, lihat itu yang dilakukan oleh Umar. Dia periksa pasar Madinah, lihat kecurangan-kecurangan. Suatu hari Umar memeriksa para pedagang di situ. Beliau mendapati seorang pedagang mencampur susu dengan air untuk dijualnya. Ya, dia encerkan mungkin yang merugikan para pembeli. Maka Umar mengambil semua susu yang telah dicampur air tersebut, lalu ia tumpahkan ke tanah. Ya, karena di sini ada bentuk gish yang merugikan pembeli. Lanjut. Umar juga pernah menjatuhkan sanksi cambuk terhadap seorang yang memalsukan stempel Baitul Mal, kas negara, dan berhasil mendapatkan uang dari tindakan penipuan tersebut. Umar mencambuk pelaku pemalsuan stempel Baitul Mal di hari pertama 100 kali cambuk, keesokan harinya 100 kali cambuk, dan di hari ketiga juga 100 kali cambuk. Nah, ini kalau di zaman kita ini pemalsuan stempel itu misalnya stempel masjid. Terus dia buat proposal, ya, dan menarik sumbangan-sumbangan dari orang-orang kaya, misalnya dia dari Gunung Kidul terus pergi ke Jogja misalnya, terus menarik dari orang-orang kaya tadi, membuat ya berita-berita nggak benar. Ini saya punya masjid di daerah Panggang, saya punya masjid akan dibangun sekian miliar misalnya, ya, saya butuh dana. Kemudian dana tersebut dia bawa lari, nggak bangun masjid. Nah, ini contohnya. Ini kalau di masa Umar itu sudah kena sanksi cambuk. Cambuknya hari pertama 100 kali, hari kedua nanti 100 kali lagi, dan hari ketiga nanti 100 kali lagi. Total 300 kali cambuk. Terus Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat. Berjalan di tengah pasar, beliau menyerukan agar para pedagang bertakwa kepada Allah dan berniaga dengan cara yang baik. Ia juga berkata, sempurnakan takaran dan timbangan, jangan curang. Juga berkata, jangan gabungkan daging dengan cara ditiup. Jangan gembungkan daging. Jangan gembungkan daging dengan cara ditiup. Nah, jadi dia buat daging itu kelihatan berisi, ya, sehingga harga jadi naik. Nah, ini melakukan gish.
yang kemarin kita sebut ghish itu penipuan, pengelabuan, dia berbuat curang, atau ini menyembunyikan aib yang sebenarnya kalau dijual harganya tidak segitu. Nah, ini Ali juga melakukan sidak ke pasar, ya, sambil membawa tongkat. Beliau menyerukan kepada para pedagang untuk bertakwa kepada Allah dan tetap harus berdagang atau berniaga dengan cara yang baik. Baik, sekarang ihtikar atau menimbun barang. Ya, bisa dibaca. Ihtikar atau menimbun barang. Di antara transaksi yang menzalimi orang banyak adalah menimbun barang. Aksi menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar dan menentukan harga sekehendaknya telah dilakukan oleh sebagian pedagang sejak dahulu kala. Sejak zaman Rasulullah SAW dan aksi ini dikenal dengan ihtikar. Akan tetapi, mengingat aksi ini tetap dipraktikkan pada masa sekarang dan objeknya lebih luas, meliputi bahan makanan pokok, mata uang, bahan bakar, bahkan tiket kereta api dan pesawat pada musim liburan, dan masyarakat yang menjadi korban ulah para pedagang ini juga makin majemuk, maka dirasa perlu untuk menjelaskan hukumnya dari tinjauan syar'i. Ihtikar yaitu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Nah, ihtikar di sini membeli barang melebihi kebutuhan, ya, ingatnya melebihi kebutuhan. Dia beli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya. Jadi belinya banyak, ya, dan tujuan menimbunnya. Lantas dia menguasai pasar, lalu dijual dengan harga setinggi-tingginya, semaunya, pada saat orang membutuhkannya. Nah, ini yang kita bahas saat masa pandemi ini, misalnya kebutuhan masker, kebutuhan ya yang kaitannya dengan kesehatan, yang ini sebenarnya juga jadi kebutuhan untuk para pakar medis. Namun sebagian orang itu membelinya dalam jumlah besar, dia kuasai pasar, barang-barang itu dia miliki semuanya, kemudian dia jual itu dengan harga setinggi-tingginya, ya, dengan harga yang setinggi-tingginya. Pada saat orang-orang itu butuh masker misalnya saat ini. Nah, sekarang kita lihat hukum ihtikar atau menimbun barang. Hukum ihtikar atau menimbun barang. Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain, baik individu maupun khalayak ramai. Di antara cara memperoleh laba yang merugikan orang lain adalah ihtikar, di masa sekelompok orang menguasai hajat orang banyak dan menetapkan harga semena-mena. Mereka membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dari para pemasok. Lalu kebutuhan pokok disinggung di sini. Namun tadi Ustaz Irwandi katakan ada kebutuhan pokok, ada mata uang, ada bahan bakar, ada tiket, ya. Dan ini kebutuhan-kebutuhan ini yang suatu waktu tiket itu misalnya orang butuhkan tuh ketika musim lebaran, ingin mudik gitu. Terus lalu menimbunnya hingga barang-barang tersebut langka di pasaran. Nah, dia timbun barang tadi, numpuk barang tadi, sampai di pasaran itu langka dan harga semakin tinggi. Lalu pada saat barang langka di pasar dan harga naik melambung tinggi, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dengan demikian mereka memperoleh laba yang sangat besar. Nah, tentu saja nanti berbeda dengan ada pedagang, dia jadi grosir, dia simpan barang dan dia beli dalam jumlah besar, tapi tidak rugikan orang banyak karena stok di toko-toko lain juga banyak, swalayan lain banyak, mall lain juga banyak. Dia simpan untuk stok gudang dia untuk saat itu, ya. Nanti dia mungkin beli stok untuk 1 Ramadan ini, 1 bulan Ramadan ini dia beli sampai dengan kebutuhan Lebaran gitu. Atau saat pandemi kayak gini dia beli kebutuhan pokok, yang lainnya tidak kehilangan, stok ini tetap ada. Namun dia beli supaya tidak mencari terus, dia simpan barang-barang tersebut. Dengan catatan tadi ya, ini tidak merugikan khalayak ramai yang ketika itu mereka sangat membutuhkan harga yang terjangkau, ya, tidak sampai langka yang membuat ya harganya terlalu tinggi. Ya, terus kalaulah kenaikan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang,
terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Nah, ini catatan dari beliau. Kalau kenaikan harga tanpa direkayasa, jadi tidak ada yang borong sekian banyak tadi, ya, terjadi murni karena pertama jumlah barang sedikit, ya, atau yang kedua tadi jumlah barang, ya, yang kedua jumlah permintaan yang tinggi. Jumlah barang sedikit, yang kedua jumlah permintaan yang tinggi. Nah, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Lalu, dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang. nah, laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang. Terus, suatu ketika harga bahan-bahan makanan melambung tinggi di masa Rasulullah SAW. Maka beberapa sahabat mengadu kepada Rasulullah meminta beliau untuk mematok harga. Maka Nabi SAW bersabda, Innallahu wal musa'iru al-qabidu al-basitu ar-raziku wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimaslamatin fi damin wala malin. sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga, Dia yang menahan, Dia yang menghamparkan, dan Dia yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah di akhirat tanpa seorang pun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa, karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga, Allah yang menahan, Allah yang menghamparkan, Allah yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah di akhirat tanpa seorang pun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan. Dan jiwa, terhadap harta dan jiwa. Karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka. Jadi, kalau harga bahan itu melambung tinggi, ya, maka kalau itu sewajarnya tidak masalah seperti disebutkan tadi. Jumlah barang sedikit, permintaan yang terlalu tinggi, ya, pada musim-musim tertentu. Nah, tentu keuntungan dari penjualan juga dengan harga tinggi. Misalnya, ya, harga nyewa satu kamar hotel di musim liburan tentu naik dibandingkan dengan, ya, biasa gitu. Dan yang lainnya seperti itu juga sudah tahu. Dan harga tiket pesawat juga demikian. Nah, ini tidak masalah. Sesuatu yang wajar di sini. Ini tanpa direkayasa ada yang nimbun dan seterusnya, enggak. Ya, terus. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mau menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara ihtikar, sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat banyak. Dan orang banyak akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk menyambung hidup. Sungguh, ihtikar adalah tindakan kezaliman yang nyata. Nah, di sini disebutkan sebagian Rasulullah SAW itu tidak mau menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga. Maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara ihtikar, dengan cara menimbun tadi. Terus, oleh karena besarnya dampak ihtikar terhadap rakyat banyak, maka Nabi SAW mencap pelakunya sebagai pendosa. Nabi SAW bersabda, lihat ya, Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Ihtikar tidak akan dilakukan kecuali oleh seorang pendosa. Nah, ihtikar tidak dilakukan kecuali oleh seorang pendosa. Lalu, selain dicap sebagai pendosa, pelaku ihtikar pantas dilemparkan ke dalam jurang neraka yang dalam, karena dia telah menyusahkan orang banyak untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Nabi SAW bersabda, man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin liyughliyahu alaihim kana haqqan 'ala Allahi ay yakdhifahu fi mu'dhamin minan nari yaumal qiyamati. barang siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk melemparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Naud katakan di sini sanadnya jayyid. Terus,
Karena begitu berat ancaman bagi pelaku ihtikar, maka Ibnu Hajar Al-Haytami mengklasifikasikan aksi menimbun ini ke dalam dosa besar. Nah, karena begitu berat ancaman bagi pelaku ihtikar, maka Ibnu Hajar Al-Haytami menggolongkan ini dalam dosa besar. Nah, kita simpulkan berarti nih, kalau ihtikar itu maksudnya adalah membeli barang jumlah besar, tujuannya menimbun dan menguasai pasar. Ingat ya, beli jumlah besar, tujuannya menimbun, kemudian menguasai pasar, akhirnya jual dengan harga tinggi. Kemudian yang kelima itu di saat orang itu membutuhkan. Jika 5 syarat ini terpenuhi, maka itu disebut dengan ihtikar. Saya ulang ya, di sini disebutkan ihtikar yang dimaksud adalah membeli barang dengan melebihi kebutuhan, 1. Terus tujuannya menimbun, 2. Ya. 3, menguasai pasar. Ya, kemudian 4, dijual dengan harga tinggi semau dia. Terus 5, ya di sini dibutuhkan barang ini oleh khalayak ramai. Di saat pandemik ini misalnya juga ada panic buying, yaitu orang-orang itu beli barang apa, ada tisu, ada hand sanitizer, macam-macam. Ya, bagi si pembeli dia tidak maksud menimbun. Namun tentu saja yang dia lakukan itu rugikan pihak lain karena ada yang lebih butuh daripada dia. Ya, ada yang lebih butuh daripada dia. Misalnya masker ada yang khusus untuk ya ahli medis, ya untuk tim medis mereka. Namun diborong sama orang-orang rakyat biasa yang mereka sebenarnya cuma butuh masker kain saja. Ya, sehingga ini diborong, diambil. Nah, ini cuma rugikan pihak lain. Tapi kalau bahas ihtikar tadi ya, yang kriteria yang disebut Ustaz Herwandi tadi, membeli dalam jumlah besar melebihi kebutuhan, tujuannya untuk menimbun, kemudian menguasai pasar, kemudian harganya jadi tinggi, kemudian ini dibutuhkan khalayak ramai. Namun yang keluar dari ihtikar ini, ya, yang tadi disebutkan, kalau dia beli barang ini tidak direkayasa, di sini harganya naik ya, pokoknya harga barang ini naik. Tidak direkayasa. Namun karena jumlah permintaan itu, jumlah barang itu sedikit, gagal panen misalnya, atau jumlah permintaan yang terlalu tinggi, jumlah permintaan yang tinggi pada musim tertentu, maka seperti ini halal. Ya, yang jelas orang yang melakukan ihtikar, pertama dia berdosa, kemudian dia rugikan orang banyak. Maka masuk juga dalam hadis Nabi SAW, siapa man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin, siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin hingga mahal barang tadi, maka dia berhak atau merupakan hak Allah untuk melamparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat. Yang jelas kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu masuk dosa besar. Baik, demikian. Selanjutnya silakan jika ada yang mau bertanya nanti lewat WA atau telepon langsung, ada waktu sekitar 15 menit di 0812 281 85131. Monggo lewat WA dulu. Sambil nanti yang telepon interaktif kita tunggu, nanti didahulukan ya. Ya, monggo silakan. Ustaz izin bertanya. Apakah ada sebentar, ada interaktif langsung ya. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Hilmi Ustaz di Jakarta. Ya Pak Hilmi, monggo silahkan. Apa Ustaz, ini saya baca artikel di web Promeso itu kan untuk zakat nih Ustaz. Zakat itu kan nggak boleh pakai uang ya. Zakat fitrah ya? Zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah. Itu dalam kondisi yang seperti ini kan orang-orang kan nggak memungkinkan untuk bayar zakat karena ada social distancing itu Ustaz. Ya. Itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Bisa kalau memang pakai pendapat itu, milih transfer, kemudian suruh lembaga yang nanti bagi langsung ke orang per orang. Kan sama juga kalau kita bayar pakai uang juga tetap uang tadi kan diserahkan kepada orang miskin kan? Ya, betul, ya maka terus bisa wujudkan dalam bentuk transfer, nanti suruh yang pihak lembaga itu wujudkan dalam bentuk beras. Untuk akadnya gimana Ustaz? Karena kalau zakat itu udah akadnya gitu.
Akadnya cukup transfer saja, ketika ditransfer itu sudah akad itu. Ijab kabulnya di situ. Oh gitu Ustaz. Ya. Afwan, satu lagi dari tadi awal saya memperhatikan ikhtikar itu Ustaz. Iya. Untuk ikhtikar itu untuk menimbun, contoh misalnya ada harga tiket mahal itu. Iya. Itu ada calo misalnya, calo. Nah, itu calonya yang masalah itu. Kenapa Ustaz? Calonya di situ yang buat masalah berarti. Oh gitu. Itu jatuhnya riba juga Ustaz. Bukan riba, rugikan orang banyak. Riba bahasan lain. Ini dia rugikan orang banyak. Dia kan beli jumlah, dia borong tiket semuanya kan. Akhirnya semua orang hanya beli lewat dia. Nah, itu yang tadi kita masuk dengan ikhtikar tadi. Oh gitu. Ya, jadi dia beli berlebihan, kemudian tujuannya menimbun ya. Akhirnya buat harga jadi tinggi. Nah, itu. Ada 5 kriteria tadi seperti saya sebut. Saya bisa. Syukur Ustaz. Iya. Ustaz. Ya, saya baca di WA. Apakah ada amalan zikir setelah sholat duha seperti Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali? Ya, itu riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, boleh diamalkan. Ya. Saya mempunyai tabungan deposito di lembaga syariah, misalnya BMT, dengan akad musyarakah. Ya. Berjangka dan setiap bulan BMT memberikan bagi hasil, apakah wujud bagi hasilnya ini halal untuk buat makan keluarga, Ustadz? Baiknya tidak dimanfaatkan, karena kita harus tahu unit usahanya apa di situ. Benar nggak ada usaha real, bagi hasilnya itu dari usaha mana? Jangan-jangan itu usaha tetap simpan pinjam, dia dapat keuntungan dari situ. Itu lebih aman untuk tidak dimanfaatkan. Ya. Saya pernah mendengar dari teman penggiat sodakoh untuk buat anak yatim dan duafa, mengumpulkan uang dari jamaah. Tapi mereka memotong 10% untuk operasional. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Itu tidak amanat. Ya, kecuali dia beri pengertian di awal, kami menarik dana nanti 1% kami ambil begitu. Itu pun kalau jamaah ridho. Ya, kalau dia main potong aja tidak amanat. Allahu a'lam. Gimana hukumnya membeli barang di online store dengan mentransfer ke layanan e-money marketplace tersebut, bukan ke rekening banknya, supaya dapat gratis ongkir. Sedangkan jika hanya transfer ke rekening marketplace, tidak ada gratis ongkir. Diulang coba. Dikirim. Gimana hukumnya membeli barang di online store dengan mentransfer ke layanan e-money marketplace tersebut, bukan ke rekening banknya, supaya dapat gratis ongkir. Sedangkan jika hanya transfer ke rekening marketplace, tidak ada gratis ongkir. Kalimat terakhir keliru mungkin itu. Jadi bingung kita jawab. Jadi kalau dia transfer ke rekening marketplace, kemudian di aplikasinya dia transfer misalnya ya, terus akhirnya dari situ dia dapat diskon, dia sama saya dapat keuntungan dari deposit yang dia tanam. Deposit ini berarti memberikan pinjaman. Baik, silahkan ada yang telepon langsung. Assalamualaikum. Ya, dengan Bu siapa di mana? Dengan Mbak Allah di Jakarta Timur. Iya, monggo Bu. Silakan. Iya. Langsung bicara. Iya, iya. Langsung bertanya. Iya, langsung silakan Bu, langsung nanti fokus ke telepon. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan sodakoh ya. Jadi kami itu punya usaha di apa namanya di truk gitu ya, usaha itu memerlukan uang jalan. Nah, sementara ini ketika mau sodakoh dan zakat mal gitu ya, zakat mal sekian, kemudian untuk sodakohnya suami menginginkan yang lebih banyak, yang mengkhawatirkan saya untuk nanti kelangsungan modal selanjutnya tidak ada. Jadi intinya sebagaimana sahabat Umar memberikan sodakoh yang semuanya hartanya itu bagaimana gitu ya. Yang jelas tetap lihat ini ya, keadaan orang ya. Karena Abu Bakar sikap sodakohnya beda, Umar juga beda.
Tetap kalau kita ada kebutuhan pokok, diperhatikan kebutuhan pokok. Perilaku Abu Bakar dan Umar kan tidak menunjukkan mereka melalaikan pemberian nafkah. Nah, jadi nafkah tetap dipenuhi karena wajib. Ya kan? Kan dalam cerita itu kan tidak disebutkan kalau istrinya terlantar gitu. Nah, sehingga mau prakteknya ya tetap istri tidak terlantar, anak-anak tidak terlantar. Jangan sampai sedekah semuanya diserahkan kepada orang gitu. Karena mau praktekkan seperti Abu Bakar dan Umar. Ya nggak tepat. Ada yang wajib, yang mesti didahulukan dong daripada yang sunnah. Wajib ya keluarga dulu. Jadi yang dikatakan oleh sahabat Umar mengeluarkan sodakoh semuanya, istri dan keluarga diserahkan sama Allah, itu berarti tidak semua seluruh hartanya di. Iya, kita bisa pahami dia penuhi wajib dulu dong. Masa Umar lalai dengan nafkah wajib? Kan nggak mungkin. Khalifah, sahabat dekat Nabi, orang nomor 2 setelah Abu Bakar, ya lalai seperti itu kan nggak mungkin. Kan nggak ada cerita kalau istri Umar akhirnya mengeluh, mengemis, pasti hajatnya sudah dipenuhi dulu. Ya. Ya syukur ini untuk saya ngasih pengertian sama suami. Itu kan saya datang semua penjelasan kita kawan. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp. Ya silakan. Saya baru keterima kerja di tempat fitness sebagai customer service. Ya. Sistem kerjanya banyak berhubungan dengan kartu kredit dan yang lebih diutamakan malah pembayaran dengan kartu kredit. Jadi setiap customer yang sudah terdaftar dan menggunakan kartu kredit akan otomatis tertarik pembayarannya setiap bulan dari kartu kredit. Jika ada tagihan menunggak, saya juga harus menagih secara halus via telepon kontak yang ada. Dan jika ada customer yang cancel sebelum masa perjanjian habis, ada denda untuk customer. Kira-kira hukum kerja di sana gimana, Ustaz? Ya, masalahnya di pembayaran ini yang bermasalah dan nanti ada denda di situ. Ada 2 hal yang penting dan itu jadi transaksi mayoritas kalau dia ceritakan tadi. Maka saran saya kalau ada pekerjaan yang lain itu lebih baik. Baik, lewat lagi sekali lagi jika ada yang mau telepon kami layani langsung di 0812 281 85131. Boleh bertanya bebas hal yang lainnya. Ya seperti tadi didengar ada yang bertanya masalah kartu kredit, ada tentang zakat ya. Walaupun tidak sesuai dengan tema kita pagi ini ya. Monggo baca lagi di WA. Akhir tahun lalu kami resign dari bank konvensional. Setelah melunasi semua hutang, sisa uang pensiun kami beli emas batangan untuk investasi. Pertanyaannya, untuk pembayaran zakat emasnya gimana ya Ustadz? Karena setelah resign kami dagang dan belum bisa mengumpulkan uang senilai zakat emas tersebut Ustadz. Nah, tetap nanti dilihat gramnya berapa emas batangan tadi. Ya, terus kalau itu sudah di atas nisab, ya, nanti cek nisabnya. Nisabnya itu 20 dinar, 20 miskol sama dengan 85 gram. Ya, dia kalau sudah mencapai 85 gram emas murni ya, atau senilai emas murni. Kalau emasnya tidak murni berarti senilai emas murni. Baru kemudian sudah bertahan nggak 1 tahun, haul. Haulnya dicek. Jika sudah maka kena 2,5%. Seandainya 2,5% ini tidak bisa dikeluarkan karena emas itu nggak mungkin dia dipotong 2,5%-nya, ambil emasnya potong-potong gitu nggak. Maka nanti bisa diuangkan. Kalau tidak ada uang saat itu, dia bisa pakai ya karena tidak bisa, nggak bisa pinjam juga pada orang lainnya, sudah nanti dia tunda pembayarannya dan itu jadi utang baginya untuk masalah zakat tadi. Dan ini yang ingat itu masih ada hak orang lain di situ. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, sampai saat ini saya belum bisa atau belum pintar wudhu bagian hidung dengan cara istinsyak. Istinsyak berarti menghirup, ya. Jadi separuh air untuk mulut, separuh untuk hidung. Ditarik terus dikeluarkan. Nah, seperti itu caranya. Jika ada orang yang kedapatan menimbun barang tersebut dan dia pun menjualnya dengan harga yang tinggi, jika ada orang yang membeli barangnya itu, apakah yang beli juga dapat dosa, Ustaz? Yang berdosa yang jual, karena kadang yang beli
itu dia butuh sekali barang tadi. Misalnya masker akhirnya jadi 200.000 misalnya ini ya. Yang sebelumnya itu cuma berapa? Ya, cuma nggak sampai 10.000 mungkin untuk itu. Ya, taruhlah itu harga 100.000 lah dia dapat. Dia butuh untuk itu. Akhirnya dia terpaksa beli untuk kebutuhan dia. Ya, untuk kebutuhan dia. Dia tidak kena dosa. Yang berdosa adalah menimbun barang tadi, dia zolimi orang lain. Terus, bagaimana jika menggunakan pembayaran GoPay dengan tujuan menghindari terpaparnya virus apabila menggunakan uang cash? nah, kalau GoPay nanti bisa dilihat selama ini tidak manfaatkan diskon ya. Karena kalau diskon berarti manfaatkan keuntungan dalam utang piutang. Karena deposit yang kita tanam itu utang piutang artinya. Maka kalau tidak manfaatkan diskon, cuma pembayaran biasa, tidak masalah untuk itu. Bisa manfaatkan di masa pandemi seperti ini. Ya, ada lagi? Sementara belum. Baik, kita lihat lewat YouTube dulu. Sambil kami tunggu, ya, lihat lewat YouTube. Bagi para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa telepon interaktif langsung di nomor 0812 281 85131. Bagi para pendengar sekali lagi dan penonton di channel YouTube atau yang ada di Instagram atau di Facebook yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, hubungi 0812 281 85131. Ini dari Ambar Dwi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menimbun barang dengan niat akan kita bagikan ke orang yang lebih membutuhkan dalam masa pandemi ini, seperti apa Ustadz hukumnya? Menimbun barang dengan niat agar, nah tadi syarat menimbun barang tadi 5 ya. Kalau dari pengertian Ustadz Irwandi tadi, dan ini diambil dari buku Al-Ihtikar fi Mizan Syariah Al-Islamiyah. Yaitu 1, membeli berlebihan, ya, 2 itu menimbun, 3 itu menguasai pasar, 4 harga jadi tinggi, 5 itu halayak ramai itu membutuhkannya. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini maka tidak disebut menimbun yang terlarang. Ustaz, kalau kerjasama dengan orang yang menggunakan alat-alatnya dari hasil korupsi bagaimana? Tidak kerjasama seperti itu. Allahu a'lam. Terus, Ustaz, apakah seorang ustadz perokok layak untuk didengari dakwahnya? Ya, kalau saya sendiri, saya jadi murid, saya lihat ustadz seperti itu, saya tidak ambil ilmunya karena dia tidak sadar kalau dia melakukan sesuatu yang masalah di situ. Ya, monggo silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Halo? Ya, dengan siapa? Bu siapa, di mana? Saya dengan Tani Karangtengah, Us. Oh, ya, monggo Bu Rani. Iya. Saya mau tanya, Us, untuk yang salat isyrok ya? Syuruk, isyrok. Isyrok, itu kan habis subuh kita tetap di tempat itu atau bisa pindah ke lain tempat. Misalnya kan anak saya pas bangun, kan saya ada anak kecil, anak saya pas bangun, terus anaknya minta di depan TV, saya kan harus pindah tempat, itu bisa melakukan salat isyrok itu enggak? Itu enggak kalau sampai keluar rumah ya, cuma situ aja ya. Iya, cuma di dalam rumah. Jadi buat ini, buatan masalah Bu, boleh. Oh gitu. Terus semisalnya kita wudunya batal gitu. Jadi ya ambil wudu malah Bu. Oh gitu. Jadinya nggak harus di tempat itu ya berarti ya, Us. Kalau ada kebutuhan nggak masalah, nanti dia balik lagi. Misalnya saya di masjid ini ya, sholat isyraq, terus saya wudunya batal. Ya saya keluar lagi untuk kebutuhan saya, kemudian lanjut lagi untuk duduk lagi sambil menunggu matahari meninggi. Oh iya. Ji. Jadi matur cuma itu nggih. Ya Bu, yang menunggu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terus baca lagi di WA ada mungkin? Tadi di YouTube sudah. Ada lagi? Ada, Ustaz. Ya, baca. Tadi hukum membeli barang di marketplace dengan mengambil keuntungan gratis ongkir berarti dilarang ya, Ustaz? Marketplace. Diulang. Tadi hukum membeli barang di marketplace dengan mengambil keuntungan atau gratis ongkir berarti dilarang, Ustaz? Ya, itu yang jadi masalah. Wallahu alam. Kalau punya deposit di situ ya, yang saya maksudkan. Ustaz, maaf di luar topik, bagaimana kalau lupa rakaat pada sholat tarawih, teringat ternyata kelebihan rakaat seharusnya 4 jadi 6.
Ini kalau niatannya awal berapa? Jadi ini saya belum paham ini. Dia 6 langsung atau 4 langsung? Tolong diperinci lagi. Ustadz, bagaimana sikap muslim dalam menghadapi situasi pandemi saat ini? Khususnya dalam hal ibadah. Di tempat saya masih ada sholat berjamaah di masjid. Kan tapi diberi jarak 1 meter. Kalau diberi jarak 1 meter berarti mereka sudah tahu kalau situ rawan. Kalau tidak rawan ya nggak mungkin dibuat jarak. Maka tetap lebih afdol di rumah. Terus Ustadz, ana di YouTube selalu nonton ceramah Ustadz aja di rumah esok. Ya, terusnya. Izin bertanya lagi. Saya punya tabungan dari hasil kerja yang masih suka. Saya punya tabungan dari hasil kerja yang masih suka membuat laporan manipulatif dan korupsi waktu. Apa saya boleh gunakan untuk zakat? Apa boleh untuk keperluan harian? Saya tidak punya penghasilan lain. Apa harus utang? Saya punya tabungan dari hasil kerja yang masih suka. Ini jadi masalah di sini. Apa saya boleh gunakan untuk zakat? Kalau yakin itu semuanya harta bermasalah, berarti tidak ada zakat di situ. Yang ada pencucian harta. Boleh untuk keperluan harian. Kalau masih bisa dipisah mana harta yang haram, mana yang halal, ya dipisah lebih bagus. Wallahu a'lam. Saya tidak punya penghasilan lain, apa harus utang? Kalau ada penghasilan yang lain, ya saya doakan mudah-mudahan ada. Terus, apakah sholat 2 rakaat Imam Bukhari saat sebelum menulis hadis merupakan bid'ah Ustadz? Wallahu a'lam. Kalau sebelum dia menulis hadis ya dia sholat 2 rakaat dulu. Mungkin sholat sunnah mutlak dan minta tolong pada Allah nggak bid'ah di situ. Ya, ada lagi WA? Ada Ustaz. Ya. Bismillah, ana Zidan dari Pekalongan. Ya. Ustadz dan tim Rumaisa mau tanya Ustadz, berkaitan dengan materi kemarin, jika kita sekarang masih di masa studi dan pernah menyontek pada suatu ujian, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang masih masa studi, ya, yang lakukan tobat. Kalau itu sudah terlanjur, ya diperbaiki lagi ke depannya. Mudah-mudahan Allah itu maafkan. Baik, mungkin cukup, sudah jam 6:02. Insya Allah besok kita akan ketemu dengan konsultasi zakat. Besok tentang zakat perhiasan. Sedangkan untuk muamalah nanti pada kesempatan lusa kita bahas tentang, di sini Ustadz Irwandi akan menyinggung masalah menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun, atau hukum menabung untuk kebutuhan hari esok, ya. Terus menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik. Pada saat harga naik ya, dia simpan itu, nanti ada rincian lagi. Terus objek ikhtikar itu yang masuk menimbun itu dari sisi apa saja, nanti akan beliau terangkan insya Allah. Baru nanti kita masuk dalam masalah korupsi. Baik, demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Demikian kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar, telah kita simak bersama kajian pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan konsultasi muamalah. Dan judul pada pagi hari ini adalah hukum menimbun barang di masa pandemi corona. Semoga dengan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh Twasikal lebih menambah kita ilmu yang bermanfaat tentunya terkait dengan muamalah. Dan sebelum kita tutup kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini, kami informasikan bahwasannya ada kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Twasikal pukul 11 sampai pukul 11.45 live dari akun Instagram pribadi Ustadz Muhammad Abduh Twasikal dengan akun M Abduh Twasikal, juga live dari Rumaisa TV. Dan tema pada kesempatan siang nanti pukul 11 sampai pukul 11.45 adalah kisah bangsa Arab dan kisah Saba dari buku ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian pukul 14-nya sampai pukul 15 rutin lagi, yaitu dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, yaitu pada kesempatan sore nanti atau pukul 14 nanti adalah bagaimana puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya seperti biasa disediakan sesi tanya jawab. Baiklah para pemirsa dan para pendengar, kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.